dosa sama Allah separah apapun, tinggal tobat. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Tawab. Allah Tawab. Tapi sama manusia, kan kita tahu karakter manusia, zoluman jahula. Manusia tuh zolimnya minta ampun. Jahulanya luar biasa. Dan hari kiamat, jamaah. Hari kiamat. Sama keluarganya kabur orang. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, dalam surat Abasa. Pada hari itu orang akan melarikan diri dari saudaranya, dari orang tuanya, dari pasangannya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang akan ngurus dirinya sendiri. Hanya mau ngurus dirinya, nggak mau ngurus istri yang selama ini berkhidmat kepada suami, nggak mau ngurus suaminya. Urus diri sendiri. Lalu dia tahu dia bisa nyerang kita karena kita zolimin dia pada saat di dunia. Dia tahu dia bisa ngambil pahala kita karena kita ngomongin dia di dunia. Karena Allah buka semuanya. Karena Nabi memberikan redaksi umum, man kanat lahu madlamah, barang siapa yang menzolimi saudaranya atau sesuatu kesalahan kepada saudaranya, maka minta dihalalkan. Umum, bisa fisik, bisa makna, bisa abstrak, maknawi abstrak ya, itu menggibah, memfitnah, mencela, membunuh karakter seorang, menebarkan isu atau gosip tentang dia. Jadi hadisnya umum, harus selesaikan. Harus diselesaikan. Dan itu tadi kata Al-Imam Mulaqari, kalau harus diselesaikan dengan uang, kompensasinya bayar uang. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itulah pandangan para ulama mayoritas seperti mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hadirin, itu pandangan pertama. Pandangan kedua. Pandangan kedua. Ini adalah pandangan sebagian para ulama. Riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga pandangan Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Muflih, dan juga ada ucapan dari Al-Imam Ibnu Mubarak, Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Mereka menyatakan, la yushtaratul i'lam bima nal min irdihi wa qadfihi wa iqtiyabih. Tidak disyaratkan memberitahukan korban kita ketika kita pernah menjatuhkan kehormatannya, kita pernah menggibahinya, pernah memfitnahnya, atau pernah mencelanya. Tidak harus menyelesaikan atau memberitahu. Kenapa demikian? Atau sebelum kenapa demikian, terus gimana cara tobatnya, itu dulu ya. Cara tobatnya adalah dengan 5 poin yang kita sudah sepakati, ditambah kita harus sebutkan kebaikannya, memujinya,
di tempat-tempat yang waktu itu kita gibahi dia. Jadi kita puji, kita sebutkan kebaikannya, kita putihkan lagi nama baiknya. Jadi bukan dia begitu aja. Oh, gue tobat nih. Udah, anak pakai pendapat kedua. Oh, pendapat kedua, putihkan nama baiknya. Harus ada effort. Sebutkan kebaikannya. Misalnya, dulu kita punya 4 majelis gibah, Masya Allah. Jadi ada 4 majelis gibah. Satu di kafe A, satu di rumah B, satu rumah C, dan seterusnya. Kita datengin lagi tuh. Mohon maaf, waktu itu saya ngomongin si A. Dia nggak begitu. Atau ini salah. Saya putihkan. Dia orang baik. Dan seterusnya. Kalaupun ada khilaf, semua khilaf. Bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Saya tarik semua apa yang saya katakan waktu itu. Angkat beliau, angkat dia, angkat teman kita itu. Nah, dia baik, dia Masya Allah. Adapun khilaf, semua orang bisa khilaf. Itu pun belum tentu benar. Dan dosa saya jauh lebih banyak dari dia. Pokoknya saya minta ini kasus ditutup, jangan, saya nggak mau ini, dan saya berlepas diri, baru pergi. Gitu ya, Pak. Bukan diam aja. Anda udah jelek-jelekin dia, Anda harus bicara. Anda harus bicara. Anda omongin orang, Anda harus bicarakan di majelis-majelis gibah tersebut. Harus sampaikan kebaikannya. Sampaikan kebaikannya. Itu yang dijelaskan para ulama. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim. Mohon maaf, saya cabut omongan saya. Selesai? Belum. Wa yastaghfir lahu biqadri maktabah. Lalu dia istighfar. Dia doakan korban gibahan dan fitnah tersebut, semoga dosa dan kesalahan korban kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Mubarak, atau batu minal ghibah antastaghfir liman iktabtahu. Taubat dari ghibah, engkau beristighfar untuk orang tersebut. Ini juga ucapan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, kafaratu man iktabtahu antastaghfirlah. Kafarat atau cara menebus dosa gibah Anda beristighfar untuk orang tersebut. Kita misalnya gibahin siapa? Misalnya Mas Fulan, kita doain dalam sujud, ya Allah ampunilah dosa Mas Fulan, ya Allah. Kita gibahin siapa? Mbak Mawar misalnya. Persamaan nama cuman kebetulan aja ya, saya nggak tahu Mbak Mawar siapa, dan itu kan anonim ya misalnya. Ya udah doain nih. Ya Allah, maafkanlah kesalahan Mbak Mawar. Maafkanlah kesalahan Mbak Mawar. Itu kata para ulama. Itu ucapan para ulama. Al-Imam Mujahid mengatakan, kafaratu aklika lahma akhik antuthniya alaihi wa tad'u walah. Kafarat, cara menebus dosa Anda makan bangkai saudara Anda puji dia dan Anda doakan dia. Imam Mujahid, ini mazhab Imam Mujahid. Anda puji dia, putihkan lagi nama baiknya, sanjung dia, sebagaimana Anda dulu makan daging dia, sebagaimana Anda bunuh karakternya, Anda jelek-jelekan, lalu Anda doakan dia. Doakan dia. Hadirin Allah muliakan. Jadi tidak harus kasih tahu. Nah, jadi kesimpulan pandangan kedua ini, kita tidak harus kasih tahu dia.
Tidak harus kasih tahu dia, tapi kita putihkan, kita sanjung, dan kita beristighfar untuk dia. Kok beda? Kenapa kalau masalah fisik, masalah uang, kita harus selesaikan. Tapi kalau ini, bisa nggak kasih tahu dia? Dijelaskan para ulama. Seperti dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Muflih, dan para ulama yang lain. Karena memang ada perbedaan. Kenapa kita nggak samakan? Karena ada perbedaan. Kata mereka, pendapat yang kedua ini. Yang pertama, kalau masalahnya uang atau fisik, lalu kita selesaikan, kita kembalikan, maka si korban dapat manfaat. Korbannya dapat manfaat. Korbannya dapat manfaat karena diselesaikan. Kita bicara, saya waktu itu ngambil uang Anda, nih saya minta maaf, saya kembalikan. Saya dulu tuh khilaf, saya caplok tanah Anda, sekarang saya balikan. Dapat manfaat. Sebaliknya, kalau ghibah dan fitnah, begitu kita sampaikan, kita buka, maka seringkali justru mudarat. Awalnya orang santai, jadi mudarat. Oh, jadi Anda yang fitnah saya selama ini. Oh, jadi Anda yang ngomongin saya selama ini. Jadi beda. Kalau uang diselesaikan, senang dia. Alhamdulillah, akhirnya antum sadar juga. Ini tanah saya 4 hektar diambil antum. Dulu kan antum yang hebat, kamu yang berkuasa, saya nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah sadar. Ya, apa-apa. Tapi kalau ghibah atau fitnah, kita buka, mohon maaf, selama 15 tahun saya yang jelek-jelekan Anda. Oh, jadi Anda yang jelek-jelekan saya selama ini. Ini hancur semua karakter saya. Hancur. Saya nggak dapat kepercayaan. Ini gara-gara Anda. Dan nggak dapat apa-apa. Terus yang kedua, kalau fisik, ketika diselesaikan dan di-clearkan, itu seringkali jadi baik, jadi solid. Tapi kalau ghibah dibuka, jadi marah, jadi musuh, jadi dendam, dan tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan. Dan kita disuruh untuk menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Jadi ini justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Bukannya jadi, ya simpel aja deh. Dia nggak tahu selama ini kita yang gibahin dia di belakang dia. Dia nggak tahu selama ini kita yang ngefitnah dia di belakang dia. Selama 10 tahun misalnya. Kita selalu main di belakang. Begitu dia tahu, dia kan jaga jarak. Itu mayoritas orang secara di masyarakat itu demikian. Beda kalau kita balikan uang dia atau kita kembalikan lagi hak dia, dia bisa senang. Masya Allah. Secara psikis beda emang. Ada perbedaan, itu poinnya. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, Wallahu ta'ala bisawab. Kesimpulannya, apakah harus diselesaikan atau tidak? Maka jawabannya adalah pada dasarnya diselesaikan, kecuali jika menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar sebagaimana pandangan yang kedua. Maka cukup dengan
memutihkan nama baiknya, menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat yang kita gibahi sebagaimana kata Ibnu Qayyim, dan kita doakan dan istighfar untuk dia. Dan kesimpulan ini dengan catatan dia tidak tahu selama ini kita yang gibahin dia. Tapi kalau kita tahu, ya keterangan para ulama ini clear, kita harus selesaikan sama dia. Kalau dia tahu, oh sama ini dia tahu kita yang ngomongin, yang ngancurin segala macam, ya harus diselesaikan. Makanya kan tadi kan keterangan Ibnu Mufli, Al-Imam Al-Qayyim dan lain sebagainya. Kenapa sih dibedakan? Kalau disampaikan itu bisa justru kontraproduktif. Karena yang awalnya dia rasa kita baik-baik aja, ternyata kita nusuk dia dari belakang. Dan sekarang kita udah tobat, kita nggak pernah main begitu lagi. Ya udah, nggak usah dikasih tahu, kata mereka. Kata pendapat yang kedua ini. Itu juga Anda udah berubah. Itu hanya membuat masalah yang sudah hilang, itu polanya. Itu hanya membuat masalah yang sekarang udah nggak ada. Kan itu perbuatan Anda sebelum-sebelumnya, sekarang udah nggak ada. Dengan Anda kasih tahu, Anda jadi berantem sama dia untuk sebuah masalah yang sekarang udah nggak ada. Ya udah, nggak usah dikasih tahu, tapi putihkan namanya, tetap putihkan namanya. Sebagaimana keterangan Al-Imam Mujahid, putihkan namanya, puji dia, dan yang kedua, doakan dan istighfar untuk dia. Tapi kalau dia tahu, ya semua ilat atau semua alasan disampaikan Ibnu Mufli, disampaikan Ibnu Qayyim, disampaikan para ulama yang lain, ya yang bukan ke sana poinnya. Kalau dia tahu, maka kita harus selesaikan. Kembali ke hukum asal, selesaikan. Karena tidak kasih tahu jika menimbulkan, dikhawatirkan mudarat yang lebih besar. Dan inilah keterangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Beliau mengatakan, wa ammal al-irad fa in iktabtahu aw syatamtahu abuhtahu fahaqquka an tajid nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indah wa in istahalla min sahibih. Apabila adapun yang berkaitan dengan kehormatan, kata beliau, jika engkau menggibahinya, mencelanya, engkau memfitnahnya, maka engkau harus takdzib nafsak atau tukadzib nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indah wa antastahilla min sahibi wa in amkanaka hadza. Engkau harus selesaikan depan dia, engkau harus ngaku salah depan dia, engkau harus ngakuin dan udah ini aku salah, dustakan, jadi ini semua salah, dan engkau harus minta dihalalkan sama dia. In amkanaka hadza, jika memungkinkan. Idza lam takhsha ziyadata ghaidh, jika Anda tidak khawatir bertambahnya amarah dan lebih membuat fitnah. Kalau itu khawatiranmu, farruju ilallah subhanahu liyurdiyahu ank, maka tugas kita adalah kembali kepada Allah, minta agar Allah buat dia ridho sama kita. Jadi itu win-win, jalan tengahnya. Hukum asalnya selesaikan, tapi kalau kita khawatir, jika kita kasih tahu tambah parah, tambah masalah, maka kembali ke keterangan tadi Imam Mujahid, lalu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Al-Imam Mubarak, lalu keterangan Ibnu Qayyim, keterangan Imam Mufli. Tapi kalau aman segala macam, kembali ke keterangan jumhur para ulama, harus selesaikan. Sekali lagi kesimpulannya, jika ini berkaitan dengan yang abstrak, gibah, fitnah dan lain sebagainya, hukum asalnya diselesaikan sebagaimana hadis Bukhari. Tapi kalau dengan diselesaikan, dengan diberitahu, karena dia nggak tahu nih, dengan diberitahu, akhirnya
mudaratnya lebih besar, lebih membuat permusuhan, lebih rame lagi, padahal kita juga udah meninggalkan pola itu. Maka tadi kata Ibnu Hajar al-Haytami, kembali kepada Allah, putihkan, kata Ibnu Qayyim, sebutkan kebaikan dia di tempat-tempat kita gibahi, lalu doakan dia, doakan dia, dan minta agar dia ridho sama kita. Itu keterangan dari para ulama dengan keterbatasan ilmu saya. Dan kalau dia tahu dan dia sakit hati, ya berarti harus selesaikan, itu poinnya. Ini kan sekali lagi dikhawatir memberikan mudarat karena dia nggak tahu sebelumnya. Kalau dia tahu, sekali lagi, maka jelas harus diselesaikan. Dan kesimpulannya jamaah sekalian, punya masalah, dosa atau maksiat dengan orang itu fatal, itu panjang. Kenapa kita bahas panjang banget kan ini? Makanya hadirin, perlu wanti-wanti, jangan buat masalah sama manusia. Kalau buat masalah sama Allah, sebesar apapun dosa Anda tinggal nyesel, nangis, selesai masalah. Tapi kalau berkaitan sama orang, panjang jamaah, panjang, harus selesaikan. Belum lagi kalau orangnya baperan segala macam. Ini kayak gibah aja. Para ulama bilang, yang mengatakan tidak perlu menyelesaikan kan nggak gampang juga. Kita harus klarifikasi di majelis-majelis gibah kita. Nggak simpel. Lalu kita doakan dia. Doakan oke, tapi klarifikasi, putihkan, puji, dan seterusnya. Subhanallah. Dan kalau dia tahu, kita harus selesaikan dengan dia. Karena alasannya tidak menyelesaikan karena khawatir menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau dia tahu berarti udah nggak ada, ke sisi pertimbangan ini udah nggak ada. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Itulah syarat taubat yang berkaitan dengan hak manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Jadi sebelum kita ribet dan repot seperti ini, jaga lisan kita jemaah. Jaga lisan kita. Dan ini juga tertuju pada yang berbicara dan kita semua. Kalau nggak repot kita, ini pahala kita udah dikit jemaah dibanding para ulama, dibanding Imam Syafi'i, dibanding Imam Nawawi. Pahala kita sedikit. Lalu pahala yang sedikit ini terancam diambil lagi sama korban-korban kita. Man kanat lahu madlama, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya atau sesuatu, maka urus, selesaikan, minta dihalalkan sebelum nanti datang hari di mana dinar dan dirham nggak berlaku. Jadi selesaikan sekarang, mumpung bisa dibayar pakai uang, mungkin kompensasi, kita kasih harta kita. Nanti hari kiamat nggak berlaku. Anda punya uang sebanyak apapun nggak berlaku. Yang ada adalah pahala Anda diambil atau dosanya dibebankan ke kita. Ya Allah, dosa kita, pahala kita diambil. Pahala kita diambil. Pahala kita diambil. Yang sedikit ini, yang belum tentu diterima ini. Oke, kita sholat. Berapa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Maka hati-hati. Jaga lisan. Jangan ambil uang orang juga. Jangan zolimi orang. Makanya kan dalam hadis-hadis tentang fitnah, Nabi kan mengatakan lebih baik terzolimi daripada menzolimi orang. Karena kalau kita terzolimi aman, udah di akhirat aman. Tapi kalau kita zolimi orang, aduh fatal. Urusannya panjang. Urusannya panjang. Makanya itu, dosa sama Allah separah apapun, tinggal tobat. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Tawab. Allah Tawab. Tapi sama manusia, kan kita tahu karakter manusia, zoluman jahula. Manusia tuh zolimnya minta ampun. Jahulanya luar biasa. Dan hari kiamat, jamaah. Hari kiamat.
Sama keluarganya kabur orang. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, dalam surat Abasa. Pada hari itu orang akan melarikan diri dari saudaranya, dari orang tuanya, dari pasangannya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang akan ngurus dirinya sendiri. Hanya mau ngurus dirinya, nggak mau ngurus istri yang selama ini berkhidmat kepada nggak mau ngurus suaminya. Urus diri sendiri. Lalu dia tahu dia bisa nyerang kita karena kita zolimin dia pada saat di dunia. Dia tahu dia bisa ngambil pahala kita karena kita ngomongin dia di dunia. Karena Allah buka semuanya. Oleh karena itu, saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebelum terlambat selesaikan di dunia. Dan ini memberikan PR, jangan punya urusan dengan manusia. Mendingan kita, kalau harus milih, kita minta selamat, tapi harus mendingan dizolimi daripada menzolimi. Dan hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan jempol. Hari ini enak kita komen A, komen B, komen C. Atau juga yang kita serang nggak tahu siapa kita. Mungkin kita pakai ghost account misalnya, dia nggak tahu siapa kita. Misalnya kita di blog, kita bisa buat yang lain nyerang lagi. Tapi bukankah Al-Basir As-Sami' itu tahu? Al-Alimul Khabir. Bukankah Malik Yaumiddin itu tahu? Dan semua diselesaikan. Semua diselesaikan. Kita asik komen. Kita asik nyerang orang segala macam, bicarakan aib orang. Itu nggak mudah, cuma itu sulit, itu fatal. Apalagi kalau kita bicarakan di media, gimana klarifikasi di media? Kalau kita punya majelis ghibah yang enak, enak ini. Gue cuma ngomongin sama si A, si B, si C. Udah kita klarifikasi. Tapi kalau di media gimana klarifikasinya? Yang dengerin kita gibahin berapa waktu yang lalu, mungkin ketika kita sekarang masuk media yang sama, belum tentu dengerin lagi. Belum tentu dia yang baca. Bisa ada orang lain. Jadi jamaah yang Allah muliakan, jaga. Itulah seorang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akan dihisap hari akhir. Hendaknya dia berkata baik atau diam. Udah diam aja deh. Dan gak usah malu minta maaf, gak usah malu klarifikasi. Kalau memang salah, udah sampai daripada selesainya di akhirat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya rasa cukup karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.